Dalam doa. Bapa kami dalam surga ini, kami Tuhan, dan biar kiranya Tuhan hidup kami berikan kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam sepanjang hidup kami dan juga di dalam ibadah kami. Dan biar kiranya Tuhan boleh berkati, dan juga untuk sekolah minggu yang akan berjalan, biar Tuhan boleh berkati firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidup mereka. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, mari kita buka Mazmur 149 sampai 150. Mazmur 149 sampai 150. Mazmur 149 sampai 150, saya akan bacakan bagi kita sekalian ya Bapak Ibu. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memakotoi orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tujuan hidup pertama, boleh slide-nya. Bagi setiap orang percaya, kita tahu, kita sudah belajar bahwa tujuan hidup pertama orang percaya adalah penyembahan. Oke, Bapak Ibu ingat dulu. Tujuan hidup pertama orang percaya adalah penyembahan. Waktu kita bicara penyembahan, ini berbicara semua aspek hidup kita. Waktu kita main futsal, waktu kita main pingpong, waktu kita kerja, waktu kita berkeluarga, waktu kita pacaran, waktu kita kerja, waktu kita berjualan. Dalam segala apapun, hidup kita itu harus dalam kondisi menyembah Tuhan. Bukan dalam pengertian Bapak Ibu sujud ya langsung menyembah Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu kayak memulai hari, mengingat Tuhan, ada dalam momen-momen tertentu ada masalah, mengingat Tuhan lagi. Jadi hidup kita itu untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, salah satunya adalah kita itu menyembah Allah di dalam gereja. Jadi kali ini kita akan fokus bicara tentang dalam ibadah minggu. Karena kan konteksnya nyanyian dan musik dalam ibadah. Waktu kita beribadah di hari Minggu adalah bagian dari salah satu penyembahan. Bagaimana caranya? Slide berikutnya boleh. Kita itu bisa menyembah Allah dengan benar dalam ibadah minggu. Nah, caranya bagaimana sekarang? Jadi, tujuan hidup orang percaya adalah penyembahan. Semua hidup kita harus menyembah Allah. Sekarang kita ambil bagian kecil dalam konteks ibadah minggu. Nah, saudara-saudara, dari Mazmur 149 sampai 150 kita belajar dua hal. Yang pertama-tama, boleh slide-nya. Kita bernyanyi dan bermusiklah dengan motivasi untuk menyembah Allah dan hanya Allah saja. Jadi motivasinya mungkin Bapak Ibu sudah dengar beberapa kali, tetapi dalam Mazmur 149 dan 150 diingatkan lagi kita. Fokusnya itu Allah. Bagaimana kita tahu fokusnya itu Allah? Boleh slide berikutnya. Nah, jadi Mazmur 149 ayat 1 dituliskan Israel bersukacita atas penciptanya, bukan atas dirinya sendiri. 149, Tuhan dituliskan TUHN huruf besar, itu berarti dalam bahasa Ibraninya itu Yahweh ya, nama pribadi Allah, berkenan kepada umatnya.
Karena Tuhan berkenan kepada umatnya, maka puji dia, biarlah orang Israel bersuka cita, biarlah Bani Israel. Jadi alasannya itu, alasannya di depan, kemudian baru mereka bersuka cita menyembah Allah. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan segala perbuatannya yang luar biasa, yang perkasa. Kemudian ayat 2 juga, pujilah dia karena keagungan yang besar. Jadi Bapak Ibu, objek penyembahan kita hanya Allah saja. Sehingga motivasi kita hanya boleh terarah kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada diri sendiri. Nah, saudara-saudara, setiap kali kita datang beribadah minggu atau misalnya datang ibadah ke gereja lain waktu acara-acara khusus nih. Nah, kita datang karena apa? Saya ingat waktu dulu saya masih di Malang, kan kami nggak ada gereja tetap. Jadi ada masa-masa itu tidak ada praktek akhir weekend, praktek akhir pekan. Jadi yang kami lakukan adalah GKKK, Gereja Keliling-Keliling Kota. Keliling-keliling, benar-benar keliling-keliling. Dan hampir saya mengingat bahwa saya dan sebagian besar teman itu pergi beribadah, memang pergi beribadah rutin, rajin, tidak pernah bolos. Tetapi Bapak Ibu, saya itu baru sadar setelah lulus tuh kayak, kok gua perginya ke sana ya? Contohnya, saya senang sekali dengan Bethany Successful Families di Malang. Luar biasa gede. Setiap kali datang Bapak Ibu itu itu sangat membangkitkan semangat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke misalnya acara-acara event atau ibadah rayanya mereka. Di Malang itu ada namanya Bethany Successful Families. Itu sangat besar. Pemain musiknya, drummernya ada 2, gila Bapak Ibu. Ada choirnya. Jadi choirnya tuh nyanyi sama gerak-gerak. Jadi misalnya haleluya gitu. Tapi ada lagi tuh nanti penari di depan. Penari biasa yang pakai mungkin saya lupa yang ada rumbai-rumbainya, ada juga yang pakai bendera. Bapak Ibu, wah enak sekali Bapak Ibu. Paginya saya ke sana hari Minggu pertama. Aku lagi butuh mood booster nih. Harus ke Bethany Bapak Ibu karena lagunya mantep. Wah, aku lagi butuh khotbahnya mantep nih. Gua ke GRII Bapak Ibu. Khotbah eksposisi 1,5 jam Bapak Ibu, kepala panas. Saya yakin Bapak Ibu kalau pernah coba itu kepala tuh panas. Aduh, udah belajar lagi. Tapi kalau lagi pengen belajar, wah kayaknya gua penasaran nih, lagi butuh. Gua ke GRII, saya ke GRII. Wah, GKI Malang, ada satu GKI namanya di Malang. Mereka selalu ada ibadah dengan berbagai alat musik tradisional. Gimana nggak keren loh? Alat musiknya kan beda ya, biasa kayak drum. Kali ini alat musik ada orkestra, ada bulan-bulannya mereka pakai orkestra. Ada violinnya, ada violin, ada biolanya, kemudian ada cellonya. Kemudian ada momen-momen di mana mereka alat musik tradisional. Wah, gimana nggak seru Bapak Ibu? Gitu. Saya juga beberapa kali setiap minggu tuh bergantian ke gereja Katolik Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya membutuhkan kekusyukannya. Bapak Ibu kalau pernah main ke gereja Katolik atau di sekolah Katolik, mungkin ada saat-saatnya di mana kita mengikuti misa ya. Biasanya kalau di gereja Katolik tuh, kalau di sekolah Katolik ada namanya Rabu Abu tuh ikut. Dan Katolik itu sangat kental dengan liturginya dan saya sangat menikmati. Waktu mereka mengingat Kristus, hari Rabu Abu, dan semua orang percaya yang Kristen doang ya. Kristen Protestan atau Katolik boleh maju. Kemudian pasturnya itu ngasih kayak ada lambang abu di kepala. Bapak Ibu, itu momen yang bagi saya sangat berkesan dengan liturginya Katolik. Ada berlututnya, ada berdirinya. Musiknya itu nggak brang-brung. Walaupun saya senang, tapi musiknya kusyuk gitu loh, kayak suci gitu. Kayak ibadah itu suci dan kudus gitu. Sebelum masuk saya pakai tanda salib ya iyalah. Kan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Emang apa salahnya? Begitu. Nah, saudara-saudara, dari itu yang terjadi. Dan saya mulai berpikir, waduh, mau anak teologi juga datang ibadah, alasannya apa? Bapak Ibu bisa lihat nggak yang saya ceritakan dari tadi? Pusatnya apa yang aku suka. Lagi pengen kusyuk gua ke Katolik, lagi pengen khotbah eksposisi saya ke GRII, lagi pengen saya penyembahan pujian mood booster, saya akan ke Bethany. Kalau lagi saya butuh yang lain, saya akan pergi ke GKI. Kalau lagi ada event-event ibadah khusus, wah alat musik tradisional, saya akan datang. Nah saudara-saudara, jadi waktu kita ke gereja, kita mulai menyadari bahwa rupanya datang ke gereja itu tidak selalu kita dimotivasi untuk menyembah Allah. Tetapi ada kepuasan yang ingin ada sesuatu yang ingin kita puaskan dalam diri kita. Apakah itu sepenuhnya salah? Tentu saja tidak. Oleh karena itu makanya ada banyak gereja, makanya ada beberapa orang yang akan lebih tertarik ke Bethany, akan ada orang lebih tertarik ke Katolik.
Walaupun memang pengajarannya kita harus sangat berhati-hati ya, karena anugerah sama perbuatan baik itu kadang dicampur. Kemudian ada juga yang ke Pentakosta, ada juga yang versi Injilinya GKY kayak Kalam Kudus kayak, ada yang ke GKI versinya Bapak Ibu, ada yang suka gereja kecil karena lebih kenal semua, ada yang sukanya gereja besar karena mereka pengen menjadi anonim di gereja besar. Kan di gereja besar nggak akan ada yang nyambut. Hampir semua saya pergi ke gereja besar tidak pernah ada yang nanya saya siapa. Saya hanya diizinkan masuk, duduk, nama pun ditanya tidak. Karena kenapa? Karena memang ada orang-orang pengen anonim gitu loh datang ke gereja, tidak pengen dikenal. Nah, saudara-saudara, apapun motivasi kita perlu mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dalam Mazmur 149 dan 150, fokus utama penyembahan kita adalah Allah dan hanya Allah saja dan bukan diri kita sendiri. Apakah kita bersuka cita atas pencipta kita waktu kita beribadah? Nah, ini pertanyaan penting. Bersuka cita enggak? Contohnya, ibaratnya seperti ini. Bapak Ibu ketemu pasangan atau pacar, gak usah pacar, suami istri kadang mungkin perasaan udah hilang. Bapak Ibu ketemu pasangan atau masih baru menikah dan kemudian sudah lama nggak ketemu dan ketemu dia. Bersuka cita nggak? Nah, kira-kira perasaan seperti itu juga yang seharusnya kita miliki dengan Allah kita. Waktu perasaan itu kita tidak miliki dengan Allah kita, nah ini mungkin kita perlu bertanya-tanya. Kok aku tidak semerasa itu ya dengan Allah ya? Ada apa dengan aku? Apa yang salah? Waktu kita membaca Tuhan berkenan kepada umatnya, dan karena itu kita menyembah dia, Bapak Ibu kita ngerasa nggak bahwa Tuhan itu memang berkenan, bersuka cita dengan kehadiran kita? Bapak Ibu kita mengalami bahwa waktu kita datang, Tuhan tuh kayak tersenyum, wah anakku datang hari ini. Bapak Ibu bisa ngerasakan nggak emosi Tuhan waktu dia melihat anaknya menyembah Tuhan? Nah, saudara-saudara, waktu kita menyembah Tuhan, apakah kita bisa mengingat nggak perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa dalam hidup kita? Kebaikannya, kesetiaannya, mungkin beberapa dari kita mengalami mukjizat-mukjizatnya, apakah kita ingat, dan keagungannya yang besar. Dan tentu saja kita mengingat bagaimana kebesaran dan keagungan Allah itu diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita sebagai orang berdosa, Yesus sudah menebus kita, dan bahkan itu saja pun sebenarnya ya Bapak Ibu ya, Yesus Kristus saja pun itu menjadi kekuatan bagi kita untuk datang. Mazmur 49 tadi menarik sekali. Kalau saya mau baca lagi itu nanti. Karena itu kita bicara bahwa ada orang-orang yang nggak usah senang, nggak usah apa disebutnya ya, Mazmur 49 kemarin ya tadi ya. Mazmur 49 itu dituliskan, janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apalagi kemuliaannya bertambah. Sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan dibawanya serta, kemuliaannya tidak akan turun menyertai dia. Ayat 21, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, artinya pengertian akan Tuhan yang benar, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Setelah mereka mati, lenyap sudah. Akan ada penghukuman bagi kita orang-orang yang tidak percaya. Nah, jadi waktu kita sudah menyadari bahwa kita mati, kita akan bersama-sama dengan Allah. Bahkan saat ini pun Tuhan beserta dengan kita, karena Yesus sudah mati bagi kita. Itu saja pun seharusnya bisa menjadi kekuatan yang cukup Bapak Ibu bagi kita untuk beribadah. Motivasinya sekali lagi siapa? Allah dan Allah. Lalu bagaimana kalau memang kita itu ada gangguan-gangguan dalam diri? Bapak Ibu itu wajar. Terganggu rasa lapar, terganggu durasi ibadah yang lama, terganggu dan pengkhotbah dan poel yang membosankan, terganggu karena operator multimedia terlambat. Ini terjadi loh Bapak Ibu. Multimedianya lambat sedetik, ada yang komplain di beberapa gereja yang saya kenal. Sampai operator multimedianya jadi malas gitu loh, jadi mau ngeklik salah dikit salah gitu loh. Hanya gara-gara telat 1 detik langsung dikomplain gitu. Terganggu mungkin karena anak, terganggu karena ibadah, karena sebelum ibadah sudah perang di rumah. Terganggu mungkin karena pikiran akan apa yang mau kita jual, atau hari ini kita mau kemana atau melakukan apa. Bapak Ibu itu wajar dan normal, tetapi pada saat yang sama kita perlu melatih waktu kita datang ibadah, kita arahkan lagi ke Tuhan gitu loh Bapak Ibu gitu. Jadi kita terganggu, kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, ingatkan lagi, kembali lagi kepada Tuhan. Ingat lagi kembali kepada Tuhan. Karena memang itu kita butuh latihan. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa kita lakukan yang pertama-tama. Jadi, bernyanyi dan bermusiklah bagi kita jemaat dan bagi kita para pemusik, mau melayani pun, ingat motivasinya apa. Motivasinya apa?
Kita selalu punya kebutuhan, ingat, kita selalu punya kebutuhan kok. Saya senang dengan musik yang indah, saya senang dengan choir yang baik, saya senang dengan liturgi yang rapi. Tetapi pada saat yang sama, ibadah itu bukan tentang diriku, tetapi tentang diri Allah. Bukan tentang diriku, tetapi tentang diri Allah. Itu yang pertama-tama, saudara-saudara. Nah, yang kedua, boleh. Nah, kita itu bernyanyi dan bermusiklah dengan seluruh yang ada pada diri kita. Jadi, itu melibatkan seluruh diri kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita, ekspresi, tubuh, suara kita, semuanya. Boleh slide berikutnya. Kita melihat beberapa ayat. Bersorak-sorai atas raja mereka. Mereka berarti mengekspresikannya dengan sorak-sorai. Dengan suara lantang. Memuji-muji namanya. Dengan apa? Dengan tari-tarian. Berarti ibadah nari boleh nggak? Boleh, Alkitab para pemazmur juga nari kok. Cuman kita belum ada penarinya aja Bapak Ibu gitu. Bermazmur dengan rebana dan kecapi. Bermazmur dengan rebana dan kecapi. Sambil baca mazmur, mereka pakai rebana dan kecapi. Beria-ria dalam kemuliaan, bersorak-sorak di atas tempat tidur. Jadi bahkan dimanapun kita berada, kita bisa bersorak-sorak. Pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan, berarti suaranya lantang, ada suara. Pujilah dengan ayat Mazmur 150, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian, kecapi dan seruling, ceracap yang berdentang dan berdenting. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak sarana yang Tuhan berikan bagi orang percaya untuk boleh menjadi ekspresi kita memuji Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, ekspresi apa yang bisa kita keluarkan? Ada orang mengatakan, saya introvert, saya pemalu, saya nggak bisa dengan lantang memuji Tuhan, saya dengan lantang mengekspresikan kasih saya kepada Tuhan di dalam ibadah. Bapak Ibu pernah nggak Bapak Ibu ke konser BTS Bapak Ibu? Atau konser apapun? Mau ekstro, mau introvert, mau pemalu, mau malu-maluin, semua sama. Teriak-teriak, pakai gelang, pakai lampu-lampu. Saya nggak pernah Bapak Ibu, itu susah dapat tiketnya setengah mati itu. Tapi kalau kita nonton putarannya di YouTube 5 menit, 10 menit, ya teriak, terus nanti terus mulai kayak gelombang, belum naik semua. Itu introvert, extrovert, pemalu sama yang urat malunya putus, semua sama. Jadi kita bisa ngelihat masalah utama kita adalah ada sesuatu yang keliru dengan kita waktu kita menyembah Allah. Ekspresi kita waktu ikut ke konser-konser, mungkin kita dengan senang sama Jamrud, saya dulu senang sama Dewa, saya pernah ikut konsernya Dewa. Lagu-lagunya lagu-lagunya melo, sendu-sendu, pengen putus terus, itu lagu-lagunya Dewa itu sedih, cinta bertepuk sebelah tangan lah, yang macam-macam Bapak Ibu. Atau bahkan untuk kita yang lebih muda, kita dengan Korea atau artis, kita tahu sebenarnya kita itu sedang menyembah Dewa yang disebut namanya band Dewa, band Jamrud, bandnya BTS atau Korea atau apapun itu. Kita bisa mengekspresikan loh Bapak Ibu. Dengan kata lain, berarti masalah utamanya adalah masalah utamanya ada berada di kita. Kenapa kok ekspresi kita waktu kita menyembah dan beribadah itu tidak bisa lepas Bapak Ibu? Tidak bisa lepas. Nah, tentu saja ini memang ada kaitannya dengan gereja ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu Katolik, Bapak Ibu versinya yang sangat liturgi, yang sangat kusyuk, Bapak Ibu akan demen dengan gereja-gereja yang liturginya itu kusyuk, ya liturgi kusyuk kayak Katolik, atau mungkin ada beberapa GKI itu bawaannya itu kita datang itu kayak serius gitu loh. Mungkin ada dari antara kita yang datang karena kita memang sangat suka cita nuansa dan suasananya. Tetapi apapun itu Bapak Ibu, orang itu mengekspresikan kasih mereka di dalam ibadah. Dan oleh karena itu kita perlu berlatih Bapak Ibu, berlatih. Jika Bapak Ibu, sederhana gini, jika kita cinta, kita akan mengekspresikan cinta kita, wis, udah kelar titik. Kalau Bapak Ibu sayang sama seseorang, tak peduli introvert, mau malu, dan tidak romantis, tak peduli buat kita mau romantis, kita akan tetap kan berusaha untuk membuat sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang baik kepada pasangan kita, atau kepada teman kita, atau kepada sahabat kita. Mungkin kita introvert dan kita tidak segembar-gembor itu, semeriah itu. Tetapi kita tahu juga bersama, kalau dia adalah sahabat yang dekat, pasangan kita kan berikan yang terbaik, mengekspresikan yang kita punya. Kita mungkin nggak bisa kayak teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat karena kita pemalu.
tetapi kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Kita bisa ekspresikan. Jadi waktu kita bermain alat musik, sebagai kita pelayan musik, sewaktu kita bernyanyi, kita perlu belajar bertepuk tangan, kita dengan suara kita, dengan tubuh kita. Nah, dari sini kita ngelihat bahwa untuk memuliakan Allah dan efektif dalam ibadah itu bukan tergantung kepada alat-alatnya. Banyak orang mengatakan, wah lagu himne itu lagu memuliakan Tuhan. Alat musik piano atau organ. Di kita mungkin enggak ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu mungkin akan dengar seperti ini. Alat musik piano atau organ atau orkestra itu baru memuliakan Allah. Itu baru buat ibadah itu lebih khusyuk. Sedangkan alat musik lain tidak, misalnya seperti drum. Lalu saudara-saudara, ada orang yang harus ibadah itu tanpa tepuk tangan, harus serius di hadapan Tuhan. Dan bahkan sampai sekarang ada beberapa gereja yang mengatakan bahwa tepuk tangan itu tanda karismatik. Terus Bapak Ibu dia kayak nggak baca Alkitab gitu loh. Bapak Ibu buka lah LAI, tulis tepuk tangan, bertepuk tangan, ketemu kok ayat-ayatnya. Bertepuk tangan, tanda karismatik, itu tanda orang Israel sejati kalau baca Alkitab. Bapak Ibu. Dan itu terjadi. Itu terjadi sekali karena memang budaya kita dulu memang belum pernah seperti itu. Kemudian saudara-saudara kalau kita mau Alkitabiah, ya gunakanlah tuh sangkakala, kecapi, rebana, jangan pakai piano organ gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ngomong kayak gitu, gerejamu itu kok nggak suci itu, pakai organ, pakai keyboard, dang, baca Mazmur 50. Gereja lu pakai ini nggak? Rebana sama sangkakala nggak? Tembak Bapak Ibu langsung. Tuh Alkitab tuh ditulis langsung. Gunakan tuh seruling, kecapi, jangan gunakan gitar, jangan gunakan organ. Organ itu tahun 1300, 1200 saya lupa. Di zaman perjanjian lama mana ada organ, mana ada keyboard, Bapak Ibu. Alat musik tradisional. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi bukan masalah lagunya, bukan masalah alat musiknya, tetapi bicara tentang mengekspresikan diri kita. Karena kita berada di sini, kita bisa mengekspresikan dengan tepuk tangan, mungkin dengan nyanyi yang lebih lantang. Nanti dengan musik. Waktu nanti kita berada di daerah lain, mereka mana kenal itu organ mungkin. Mereka kenalnya mungkin alat-alat musik tradisional. Ya gunakan alat musik tradisional. Jangan memperkenalkan budaya. Ya ini kan sebenarnya dari barat ya. Keyboard, organ. Budaya-budaya kita itu bawa ke mereka. Mereka kan ada alat musik tradisional yang lebih dapat nuansanya, ekspresi emosinya. Gitu. Jadi ekspresi emosi itu bisa berbeda-beda tiap gereja, tiap orang. Tapi ingat motivasi hanya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, semoga ini menolong kita. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ekspresi, bermusik dengan seluruh diri kita, mungkin kita perlu latihan ya, Bapak Ibu. Saya mau coba kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Pan, boleh nggak, Pan? Mendadak nih, Pan. Sorry, gue lupa ngomong. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Coba ya, Bapak Ibu ya. Sebelum saya kasih latih sebentar, kita nyanyikan lagu, tapi saya nggak akan kasih petunjuk, Bapak Ibu. Kemudian nanti saya akan rekam di sini, nanti Bapak Ibu bisa bedakan ya. Janganlah. Boleh naikin lagi nggak? Naik satu. Pertama-tama jangan tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama suaranya dulu. Suaranya saja. Jangan lelah.
Sekarang Bapak Ibu saya minta suaranya volumenya bisa digedein nggak? Jadi mungkin volumenya digedein. Nah Bapak Ibu kan udah nyanyi, tapi suaranya agak dikerasin lagi, sedikit lagi. Semaksimal mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan kayak teriak, menjadi siap, nggak. Cuman volumenya dikencengin ya. Nah mungkin Bapak, nanti kita akan lihat ya. Nanti saya akan kasih tunjuk deh. Boleh. Jadi volumenya dinaikin. Apa yang biasa Bapaknya Ibu nyanyikan, naikin lagi, kencang lagi. Volumenya tambah. Jangan lelah. Bekerja di dalamnya Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang menopang. Tambah volumenya dikit lagi, tambah lagi volumenya. Jangan lelah, bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Boleh tambah volumenya dikit lagi, silakan. Ratakan tanah. Bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke. Bapak Ibu perhatiin nggak waktu Bapak Ibu nyanyi pertama sama yang berikutnya yang kedua, waktu saya minta tolong volumenya kencengin. Nah Bapak Ibu nanti kalau nggak dengar, nanti kalau belum, nanti saya akan putar rekaman khusus untuk itu. Tapi bagi kita yang mulai peka, kita akan tahu nuansa power suaranya itu beda. Pakai gitar doang loh Bapak Ibu, pakai gitar, hanya gitar. Kenapa? Karena itu bicara dengan ekspresi suara yang lantang. Jadi dengan kata lain, tanpa alat musik pun sebenarnya nih ya, kita bisa buat ibadah kita itu dan menunjukkan ekspresi kita dengan lebih baik, hanya dengan suara tok. Hanya dengan suara tok. Nah nanti saya akan coba potong khusus bagian itu, pas yang kecil dan pas volume Bapak Ibu itu besar. Udah ada perbedaan. Jadi bagaimana membuat ibadah kita lebih efektif? Bukan sekedar alat musiknya kita kencengin. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sebagai pemusik ya secara khusus, kadang itu suaranya kita kencengin. Jadi biar suasananya ini penuh dengan musik, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Biasanya kita pada pasif. Bapak Ibu, waktu saya keliling-keliling di gereja-gereja keliling-keliling kota, tak peduli sebagus apapun pemusiknya, selalu akan ada sebagian orang, kan gelap ya, kan nggak kelihatan ya, tapi saya demen tuh untuk duduk belakang sambil ya kadang-kadang ya motivasi juga udah salah sih, bukan ibadah. Nah, cuman waktu seperti itu tuh saya lihat kayak iya gini. Ada yang gini, ada yang di sebelah saya juga kayaknya cuma 2 bangku ya. Saya tuh nggak bisa dengar suara dia nyanyi, entah suaranya terlalu kencang atau orang itu nggak nyanyi. Tetapi Bapak Ibu, waktu kanan dan kiri kita bernyanyi dengan lantang, itu memberikan kita itu semangat untuk memberikan suara kita dengan lebih lantang lagi. Sehingga jadi ada kesatuan. Oleh karena itu makanya alat-alat musik pada zaman dulu itu bukan alat musik yang suaranya itu maksimal Bapak Ibu. Karena fokus utama dari ekspresi kita kepada Tuhan adalah suara kita, ekspresinya. Alat musik adalah bahasa Inggrisnya itu accompaniment. Accompaniment itu apa ya? Pengiring. Utamanya bukan di musik, musiknya itu pengiring. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat nanti perbedaannya waktu saya buat rekamannya. Jadi bagi sebagian kita mungkin bisa kerasa. Volumenya ditingkatin aja. Nuansanya sudah berbeda. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jadi saya dorong Bapak Ibu kalau bernyanyi, mungkin kalau ada lagu baru mohon maaf ya. Jadi kami coba untuk seminggu beberapa hari sebelumnya atau sehari sebelumnya tuh kirim di WA. Lagu baru pasti volume kecil karena kita nggak tahu ini larinya mau kemana. Itu wajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang belum. Kemudian biasanya karena kita nggak ada latihan vokal group, karena kita banyakkan lagu kontemporer, kita itu biasa ada banyak memang teknik mana berhenti, titiknya di mana, itu kadang kita suka lewat. Tapi itu untuk lain waktu, itu agak sedikit lebih kompleks. Jadi
fokus kita adalah volume aja naikkan, volume besarkan. Yang kedua, Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagunya refrennya aja deh, gak usah panjang-panjang. Ratakan tanah, 1, 2, 3. Ratakan tanah, timbunlah tanah yang berubah menjadi Nah, barusan dilatih volumenya turun Bapak Ibu. Bapak Ibu kerasa nggak tadi volumenya turun? Beda loh sama yang di awal loh. Ya beda ya. Bapak Ibu jadi mulai sadar nih. Itu naturalnya kita. Kalau udah bertepuk tangan, otak kita itu udah mencong-mencong gitu udah. Menjadi siap dibangun itu ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Jadi saya kasih tahu sekarang. Pas kita udah bertepuk tangan, volume tiba-tiba turun. Nah yang kedua, tempo Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh pas bertepuk tangan kita kurang ngikutin tempo gitu. Jadi ini dapat dimengerti karena memang tidak semua orang itu perlu dilatih ya. Jadi tempo kadang perlu dilatih. Tetapi tiap ketukan itu perlu kita tepuknya dengan tepat biar suaranya lebih enak Bapak Ibu. Jadi nah ini agak kompleks sih kalau masalah tempo. Kita fokusnya ke suara tepuk tangan aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi tepuk tangan kan beberapa ada yang begini ya. Bapak Ibu tepuk tangan tuh jangan lurus Bapak Ibu. Suaranya nggak enak. Cempreng, kayak suaranya cempreng. Tepuk tangan tuh jangan selaras. Ini jangan. Suaranya nggak enak. Suaranya nggak enak ya, nggak dapet. Yang enak itu suaranya adalah waktu Bapak Ibu nepuknya tangannya ini kasih rongga. Tepuknya di sini Bapak Ibu. Beda ya? Beda nih Bapak Ibu. Ratakan tanah, biarkan saya nyanyi aja. Ratakan tanah bergelombang. Atau enggak begini. Ini suaranya gak enak nih. Atau enggak kadang-kadang kita juga suka tuh tepuk tangan tuh begini. Biasanya. Terus habis itu yang Bapak Ibu tepuk itu sebelah sini. Suaranya gak enak. Lihat ya, dengar aja suaranya nih. Ini nggak enak nih suaranya nih. Tepuk tangan malas. Salah mukul aja di mana aja. Mau telapak dipukul, jari dipukul, ini dipukul. Kecuali Bapak Ibu mau latihan yang senam jari untuk stroke ya. Ya boleh Bapak Ibu pukul aja di mana-mana. Itu kan untuk latihan stroke ya. Terserah Bapak Ibu. tapi Bapak Ibu kerasa ya. Tapi kerasa ya kan soalnya jari. Nah, jadi apa yang enak suaranya? Bapak Ibu buat rongga, kemudian Bapak Ibu pukul aja di daerah rongganya dengan tangannya jadi fokus pada satu titik. Ini beda banget nih suaranya udah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Walaupun nggak ada ekspresi aja ya, nggak ada ekspresi aja ya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Nah, jadi Bapak Ibu itu salah satu teknik untuk bisa meningkatkan kayak volume, karena volume itu penting. Volume sama suara itu penting. Ini cuma tips trik, makanya saya ajarkan ini yang kedua, karena ingat, pertama motivasi menyembah Allah, yang kedua waktu kita melakukan bersama-sama kita bisa. Coba Bapak Ibu ya kita sama-sama lakukan ya. Silakan tangan kirinya, terserah kalau Bapak Ibu kidal, kekuatannya di tangan kiri, Bapak Ibu bisa begini ya. Terserah kalau Bapak Ibu kidal, karena saya bukan kalau yang gerak itu tangan kanan saya, tangan kiri saya itu kayak tempatnya doang. Ya, karena kalau kita gerakin dua-duanya nih, kadang kita ini koordinasi kurang nih. Ya, terserah kalau Bapak Ibu bisa dua ya. Coba ya. Boleh buat rongga Bapak Ibu, buat rongga dikit, jadi jangan rata banget. Rongga dikit ya. Telapak tangannya arah sini jadi. Oke ya, boleh lagi. Ratakan tatung gelombang, timbunlah tanah yang berlubang
berubah menjadi Oke. Nanti saya akan buat perbandingannya pas tepuk tangan pertama sama tepuk tangan yang sekarang. Nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat. Kalau Bapak Ibu tadi mulai peka sedikit, mulai bisa lihat peka, ada perbedaan tepuk tangan kita. Suaranya lebih bulat. Suaranya nggak lebih cempreng suara ininya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, dan ini akan menolong tangan kita nggak begitu sakit. Kalau tangan kita begini tuh sakit, lama-lama merah dua-duanya. Kalau kita gunakan nada rongga, yang mukul tuh cuma jari kita. Dan kita lebih tahan lama untuk tepuk tangan gitu. Jadi kalau kayak gini kan gak enak. Wah, senang banget. Senang banget. Mantap suaranya kan tuh, kayaknya semangat gitu loh, kayak orang. Senang banget. Senang banget tuh. Gitu loh kayak mungkin karena masalah teknik ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu cuman 2 teknik Bapak Ibu yang akan menolong kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita mau dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu. Nah, semoga ini menolong. Jadi pertama-tama ingat Bapak Ibu, bernyanyi dan bermusiklah, motivasi kita hanya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Selalu latih. Kita akan mudah terganggu, kita akan mudah terdistraksi, tapi langsung arahin lagi. Wah, gue lapar nih, langsung ngomong aja, aduh Tuhan, gue barusan tiba-tiba lapar, aduh Tuhan tolong arahkan aku lagi. Ya, atau terserah Bapak Ibu turun, minumlah bentar, gitu loh. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita bukan kayak gereja yang kalau ibadah itu kayak harus dari akhir sampai awal tuh duduk kita menyembah Tuhan, nggak boleh gerak, nggak boleh kencing, nggak boleh minum Bapak Ibu. Ada gereja seperti itu, memang ada modelnya. Kalau saya pernah dulu waktu KKR di satu gereja, bukan saya KKR, saya ikuti KKR seorang pendeta. Dimarahin pendetanya dari depan. Gue pikir aduh Tuhan ya, gue pikir kasihan banget itu orang. Itu orang kalau masih ke gereja lagi saya salut saya. Dimarah, Bapak Ibu bayangin dimarahin di hadapan ribuan orang. Berdiri kan kelihatan ya, kalau pengkhotbah mau KKR juga kelihatan kalau ada yang berdiri itu. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ekspresikan sebaik mungkin. Bapak Ibu ingat aja, Bapak Ibu senang konser apa? Nyanyi kan kencang, tepuk tangannya kan kencang. Ya lakukan yang sama untuk Tuhan. Karena motivasi utama kita untuk Tuhan. Dan yang kedua, waktu nanti kita mengekspresikannya dengan baik, dengan maksimal, misalnya dari volume suara saja sama volume tepuk tangan, itu bisa membuat orang itu lebih terangsang untuk ibadah kita Bapak Ibu. Jadi lebih bersemangat gitu kayak, wah kok kenceng ya suaranya, kok lagunya enak ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, ada baiknya kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa mencoba pergi ke gereja-gereja Batak. Biasanya gereja-gereja Batak, setahu saya gereja Batak, ini cari yang hanya organ doang ya. Jadi alat musiknya mungkin kayak bukan cupu ya, bosen banget. Tetapi Bapak Ibu akan lihat, kanan kirinya kalau mereka bernyanyi itu suaranya kenceng. Dan saking saktinya, kadang suara 2, 3, 4. Itu yang saya rindukan kalau dari gereja saya sebelumnya. Jadi jemaat itu otomatis Bapak Ibu akapela, itu salah satu pengalaman yang menarik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, bukan masalah musik, masalah ekspresi dari orang itu untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.